7 tahun. Bangunan 7 tahun. Yang paling sebentar? Saya Bu. Berapa? Kopi berapa tahun? 3 tahun lebih. Ada yang 1 bulan? Ada. 9 bulan. Pemerintah 9 bulan. Ibu di mana Bu tugasnya? Sebagai PD, lama-lama sebagai PD. Baru tadi pagi Bu. Ya, teman-teman sekalian, hari ini materi kita adalah tentang citra diri pendamping desa. Nah, sebelum kita membedah tentang citra diri pendamping desa, barangkali ada yang tahu apa arti atau maksud dari citra diri ya? Citra. Nama baik ya. Nama baik mah Ojan, nama baik. Oh, citra lestari, bukan citra kirana ya? Apa penampakan. Berarti penampakannya bisa baik, bisa buruk ya, Pak? Bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan ya? Ada penampakan. Apa tadi nama baik ya, Pak Ujan? Penampakan. Apa tadi salah? Ya. Penampakan Pak? Gambaran. Jadi citra diri seorang manusia itu adalah nama baik, penampakan, apa kopi? Ini Bu potret. Potret diri, gambarannya. Jadi gambarannya, penampakannya tentang Mengerikan. tentang apa ya? Tentang Representasi pekerjaannya atau tentang belum ke pendamping seorang manusia, citra diri seorang manusia, cara penampakannya, cara penggambarannya seorang manusia berdasarkan kemampuan. Salah satunya berdasarkan kemampuannya, berarti yang bisa dirasakan oleh dirinya dan juga yang bisa diterima atau ditangkap oleh orang lain. Sepakat teman-teman? Setuju. Sepakat Bu. Ya, sekarang kita lihat mungkin untuk materi kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Mohon maaf. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi teman-teman sengaja dikumpulkan dari lapangan. Sudah lelah di lapangan, kita sama-sama merefleksikan. Yang pertama, agar peserta mampu memahami keberadaan TPP. Teman-teman ini PD atau PLD? PLD Bu. PLD ya? Ini PLD. Ya, sebagai TPP, representasi kehadiran negara atau kementerian pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pendampingan. Kemudian yang kedua, mampu memahami sikap pembawaan diri atau tampilan kinerja sebagai tenaga profesional sebagai PLD dalam mendampingi masyarakat. Dan yang ketiga, mampu mengenali aspek-aspek dalam diri yang menghambat dan mendukung langkah-langkah penguatan komitmen dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai PLD. Artinya hari ini di materi ini kita akan coba merefleksikan diri sejauh mana citra diri kita sebagai pendamping pada saat sudah mengimplementasikan pendampingan di lapangan. Nah, kemarin kami tugaskan, ya panitia sudah menugaskan ya teman-teman untuk membaca bahan bacaan dan untuk menonton video. Sudah baca? Sudah baca? Sebagian Bu. Tentang citra diri ya, sudah baca. Dan baca juga nonton sudah? Video Ada mana? video yang Pak Ibe. Ada video tentang citra diri. Anggapnya yang tadi teman-teman saksikan dari video itu. Ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman berdasarkan bahan bacaan dan berdasarkan tayangan di video yang teman-teman saksikan, citra diri pendamping desa itu seperti apa? Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu pahami dari yang sudah dibaca tentang citra diri pendamping? Ada yang bisa menyampaikan? Pak Ujang? Ini lagi
Message to Fauzan. Pak Ujang ini. Ujang Yuliansa. Pak Rija. Tentang citra yang sudah Bapak baca tentang citra diri pendamping. Oh, jadi seorang pendamping itu gabungan dari yang aktual dan yang normatif. Jadi, Mencapai citra diri yang ideal. jadi seorang pendamping ini kalau dikategorikan ada 3 citra diri ya yang sudah Bapak simak. Citra diri normatif, citra diri aktual, dan citra diri ideal. Sepakat teman-teman begitu? Ya. Berarti yang seharusnya seorang pendamping itu memiliki citra apa? Kolaborasi ketiganya ya, normatif, aktual, dan ideal. Kemudian bagaimana pemahaman teman-teman semua tentang performa atau tampilan kinerja yang dipaparkan dalam sumber harus seperti apa? Tampilan kinerjanya yang normatif itu seperti apa? Harus sesuai aturan. Aturan. Kan kita mulai Oh, jadi ada undang-undang ya dari turunannya. Ada undang-undang, ada PP, ada Permendes, ada Permen Keuangan. Berarti pendamping yang bisa menerjemahkan regulasi yang ada itu berarti sudah menggambarkan citra diri normatif. Kemudian, ya, Sepertinya salah. gimana? Berikan gambaran manusia. Manusia kan unsurnya 3. Ya. Dan citra 3 itu nampak oleh masyarakat desa kan, komuniti. Yang 3 itu. Tiga itu apa? Komuniti, biar positifnya ya diharapkan bahwa luas, peka kalau sisi afektif, peka terhadap persoalan itu sensitif, terhadap persoalan yang ada di desa, kepekaan, ya tindakannya, actionnya tepat, mengacu pada nilai-nilai lokal. Kalau saya ada lagi Bu. Ya. Jadi kalau menurut Pak Ujang, ini dalam pendamping normatif atau ideal? Jadi disampaikan Pak Mahmudi. Ideal. Tapi saya Karena harus ada pengetahuan, kepekaan, dan action. tampilannya oke, sikapnya oke, gitu kan, tampilannya ada. Tapi satu lagi bahwa profesional itu kan nempel terus tuh kata-kata profesional. Kata profesional itu adalah amanat yang ada di dalam punggung seorang pendamping. Untuk mencapai tadi perlu ada equity, equality, loyalty, accountability. Itu seorang Equity, equality, accountability, loyalty. Nah, equity itu adalah keadilan, melakukan perlakuan adil kepada siapapun yang didampingi, tidak membeda-bedakan kasta. Secara teori ya. Equity. Kemudian equality, berkualitas melakukan proses pendampingan ditunjang dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Loyalty adalah loyal terhadap aturan dan pimpinan siapapun, karena selama ini perlu ada satu proses loyal. Accountability, dari semua yang dilakukan tadi bisa dipertanggungjawabkan, tidak karena di belakang ada siapa, tapi karena perilaku, pengetahuan, dan keterampilannya. Itu Ibu, terima kasih. Berarti PLD kita itu pintar-pintar sekali ya. Bu, Ya, gimana Pak? berarti Bu, nanti kita harus membuktikan omongan tadi teori kata teori yang disampaikan oleh betul. iya ada bangetnya. Kita harus seperti apa? Ada bedanya ya. Iya. Jangan sampai tataran teorinya fix, tapi pada prakteknya Betul. teorinya kurang nanti. Saya tidak bisa mendampingi maksimal karena TA udah terus, Bu. Nah itu kalau PLD yang fokusnya mengajarkan data, itu citra dirinya apa? Pendatang. Kenapa duluan lah ya? Hanya pendata. Citra yang didapatkan oleh stakeholder kayak kecamatan, perangkat desa, pendamping itu pendatang. Nah itu kan citra negatif. Betul. Ya, Tapi bentar, itu kan salah satu tugas afirmatif yang namanya pendata itu. Di samping afirmatif Salah ada juga satu tugas yang kewajiban. lain. Nah,
Ya. Cuma Jadi, menjadi dominan. Jadi terima kasih teman-teman. Harus tiap Saya hari simpulkan buku. pendapat teman kita sudah merasa baik, sudah sesuai aturan, sudah aktual, sudah ideal, tapi kita juga harus mempertimbangkan pandangan dari pihak lain. Pihak lainnya itu siapa? Kalau untuk PLD? ya pemerintah desa. Pemerintah desa, Lembaga desa. Yang paling penting, yang harus bisa memberikan penilaian citra diri seorang PLD betul-betul menjadi pendamping masyarakat. Siapa? Masyarakat. Kementerian Desa Bu, Ya, biar bisa mengganti. biar bisa mengganti DRP ya. Ya. Ya itu teman-teman, terima kasih untuk sesi berikutnya. Jadi saya simpulkannya begitu, artinya citra diri itu harus berdasarkan penafsiran dirinya. Secara tepat sudah bisa menafsirkan, jadi Bapak Ibu PLD harus bisa menafsirkan kita ini PLD yang seperti apa. Apakah PLD yang normatif saja, ikutin aturan saja tanpa mempertimbangkan yang lain. Yang penting mari kerjakan, kemudian aktual sesuai dengan keadaan lapangan atau ideal. Ya, maka teman-teman untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang apa pembelajaran kita kali ini ya. Sekarang kita mencoba untuk bersama-sama merefleksikan pengalaman pribadi teman-teman PLD di sini selama menjadi pendamping. Tapi sebelumnya di sini ada kertas kosong, masih kosong ya. Kertasnya masih kosong. Kertas ini harus diisi oleh teman-teman ya, harus diisi teman-teman. Merefleksikan pengalaman-pengalaman teman-teman sebagai pendamping, nanti dituliskan di kertas ini ya. Sebelumnya mohon maaf Kak Agus. Nah, di layar ada untuk teman-teman supaya bisa nanti merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya. Tetapi yang ditulis di sini nanti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ya. Ada berapa orang di sini? 25. Terus awan dan revisi. Ya, teman-teman, kita punya waktu 15 menit ya. Waktunya cukup banyak. Saya bantu di sini, takutnya ada yang tidak jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan refleksi yang harus teman-teman jawab dan tuliskan ya. Tuliskan sejujur-jujurnya ya, tuliskan sejujur-jujurnya, baik itu pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman pahit, suka duka dan lain-lain. Silahkan teman-teman nanti tuliskan. Yang pertama, nomor 1 ya, ini mengapa Anda memilih profesi sebagai pendamping desa? Kedua, bagaimana penilaian Anda terhadap performa atau tampilan kinerja Anda sebagai pendamping desa selama ini? Jadi, teman-teman itu menilai diri sendiri. Teman-teman di sini harus menilai diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana menurut Anda pihak lain? Nah, pihak lain di sini ini bisa pemerintah desa, tokoh atau anggota masyarakat ataupun orang lain menilai performa atau tampilan kinerja Anda sebagai pendamping desa. Kalau ini pendapat orang lain, ya, pendapat orang lain terkait performa teman-teman sebagai pendamping desa selama ini.
Kemudian yang selanjutnya, jelaskan satu saja kontribusi pendampingan Anda yang menurut Anda sudah berdampak atau berpengaruh pada perubahan desa. Ini terkait kesadaran, sikap, keterampilan perangkat pemerintah desa atau anggota masyarakat di desa. Nah, silakan teman-teman jawab dengan sejujur-jujurnya gitu ya, karena ini berkaitan dengan pengalaman pribadi masing-masing. Mungkin nanti jawabannya bisa berbeda-beda. Nah, untuk waktunya saya kasih waktu 15 menit ya. Ini pengamat bisa komentari peserta. Kelompok 3 belum kebagian kertas. Oh, peserta ya. Oh, PLD Gadungan. Gelandangan. Naik sedikit. Saya pengamat. Itu awal kelompok. Sudah? Pak Dodi? Pak Dodi? Hanya pakai ini. Salah. Pak Dodi sudah ya? Sudah penuh ini Pak Dodi? Jadi nanti pengalaman yang bapak-bapak dan ibu-ibu tulis ya, nanti ini akan disampaikan oleh temannya. Jadi kalau misalnya nanti kertasnya masih kosong, nanti temannya dia akan kesulitan, ya, akan kesulitan nanti. Sudah Pak Wak? Berarti masuk kertasnya cuma satu. Gak apa-apa, ditulis aja pengalaman yang masih kosong kertasnya. Sudah ya? Waktunya sudah habis. Baik teman-teman, sekarang kita coba duduknya agak bergeser ya. Kita buat lingkaran supaya nanti bisa berhadapan-hadapan. Ya, buat lingkaran. Coba ke depan sebelah sini. Ya. Sudah? Ya. Ya. Ini sudah ya? Sudah ya. Nah, setelah itu kita coba putarkan, ya, putarkan kertas yang tadi yang sudah teman-teman tuliskan pengalamannya, kita putarkan sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Ya. Jadi
Misalnya saya tunjuk Pak Dodi, nanti Pak Dodi bacakan. Nanti Pak Dodi bacakan pengalaman yang dituliskan oleh teman Pak Dodi itu seperti apa. Ya, ini nanti kebagian semua teman saja karena waktunya masih banyak. Ya. Sudah ya, semua pegang kertas temannya. Yang dipegang itu kertas ya. Ya. Kertas. Ya. Bukan temannya. Bukan temannya, yang dipegang itu kertasnya, bukan temannya ya. Pak Untung yang dipegang kertasnya ya, Untung. Ya kan punya temannya. Hari Untung dia megang nama. Ya, saya coba dulu dari Pak Dinan. Ya. Pak Dinan, coba dibacakan itu ada identitasnya, nama siapa PLD-nya, coba dibacakan, terus pengalamannya apa saja. PLD-nya Atas nama Ucup dari Kabupaten Unggulan Kabupaten Garut. Unggulan Kabupaten Garut. Mana yang namanya Pak Ucup? Ya, Pak Ucup. Jauh kertasnya kali Ya, kamu iri. Oh ya, udah. Ya, yang Aku udah mana? panjang jadi. Pak Ginan, apa saja pengalaman Pak Ucup selama ini? Kertasnya di Ada tulis. Untuk baca. Bu, aku. Pengalaman berapa ya, Bu ya? Bu. refleksi maksud saya. Pertanyaan-pertanyaan yang di layar tadi kan dijawab ya. Dijawab, dituliskan di kertas, sudah ada jawabannya, silakan dibacakan. Oh, dibacakan. Ya. Satu, Bu ya. Ya, jawabannya. Ya, satu. Jawabannya adalah karena dia berpikir bahwa mengapa pendamping desa? Karena pendampingan itu menyenangkan. Itu kata Pak Ucup. Ya, kata Pak Ucup itu menyenangkan. Itu, Bu. Yang kedua, pandai pura-pura lihat deh, karunya 40 menit deh. Yang nomor 2, selama pendampingan, beliau merasa bahwa kinerja karena tidak mungkin menyalahkan diri sendiri kan? Ya. minimal dinilai oleh diri sendiri baik. Ya, harus iya. Kalau diri sendiri menilai jelek, berarti apalagi orang lain. Ya, betul. Yang nomor 3, Kamu kata benar tulisan. Bacakan aku. nomor 3, bagaimana menurut Anda pihak lain? Kalau ini pihak lain. Gak baik ya. Tentunya kepentingan berbagai pihak belum bisa semuanya dilayani, Bu. Pak Ucup. Bagaimana menurut Anda pihak lain menilai performa Anda? Oh, pihak lain. Pihak lain. Menurut Pak Ucup, performanya Baik. Ya, menurut Pak Ucup. Yang ketiga itu menurut pihak lain. Ya, dibuktikan. Bisa saya bantu? Ya, dibantu saja. Pengalaman siapa Pak Doni? Pengalaman Kang Ujang. Kang Ujang. Ya. Kang Ujang, yang mana Kang Ujang? Ini yang biasa. Ujang dari Kabupaten Sukabumi. Ya, silakan. Nomor 3 ya. Menurut dia, pemerintahan desa sudah merasakan manfaat fasilitasi dan dampingan yang Pak Ujang Wah, lakukan luar biasa ini Pak Ujang ya. dalam berbagai kegiatan di desa. Itu menurut dia. Menurut desa ya. Ya, Menurut desa. Kinerja Pak Ujang. Selanjutnya yang nomor 4, Ya, siap. kontribusi pendampingan. Pak Ujang apa yang ditulis Pak Ujang? Belum ada. Banyak. Ya, satu saja nggak apa-apa. Memfasilitasi penyusunan KPDes, memfasilitasi kegiatan pusdes dan lain-lain. Itu yang Pak Ujang ya. Satu lagi, ini satu lagi Pak. Yang perempuan Pak Wah. Pak Wah itu kertasnya punya siapa Pak Wah? Punya Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam dari Kabupaten Garut. Garut. Karena di sini banyak Garut mana di sini Garut. Garut Sukabumi ya. Garut Sukabumi. Garut Sukabumi ya. Dari Garut silakan.
Satu, mengapa Anda memilih profesi sebagai pendamping desa? Karena tidak ada pekerjaan lain. Tidak apa-apa, jujur. Bagus. Lanjut. Bagaimana penilaian Anda terhadap performa atau tampilan kinerja Anda sebagai pendamping desa selama ini? Menurut Imam baik, Bu. Baik, itu menurut Imam. Menilai diri sendiri pasti baik, ya. Ya, data DT setuju itu. Sudah berpihak nanti. Bagaimana menurut Anda pihak klien? Ya, baik. Imam baik. Alhamdulillah, ya. Berarti sudah baik, kesimpulannya sudah baik berarti, ya. Pakai sumpah ini itu. Tidak apa-apa, tadi kan di awal itu silakan jawab dengan sejujur-jujurnya. Jadi kalau jawaban jujur, Seperti Opik. Opik dari mana Opik? Opik, nomor 2 nggak jawabnya malas jarang hadir di lokasi tugas, tidak disiplin. Opik tulisannya Luar biasa, ya. Pak Opik dari kabupaten mana Pak Opik? Sukabumi. Ya, Sukabumi. Jadi teman-teman tadi sudah mencoba untuk merefleksikan pengalaman pribadinya di kertas yang ditulis oleh teman-teman sendiri. Sebenarnya di sini kan yang saya tekankan itu silakan teman-teman tuliskan dengan sejujur-jujurnya. Memang jawabannya bervariatif, ya. Jawabannya tadi bervariatif. Ada yang memang dia sebagai pendamping itu ya karena tadi tidak ada kerjaan, ya, tidak ada kerjaan. Kalau tadi Pak Ucup apa Pak Ucup? Pemberdayaan itu menyenangkan. Oh, pemberdayaan itu menyenangkan, ya. Jadi selanjutnya untuk langkah selanjutnya ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya Pak Ara. Silakan. Jangan dulu belum selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin ke belakang. Oh, silakan, 2 menit. Diwakilkan nggak ini urusannya? Tidak, Pak. Tidak bisa. Oke, siap. Tidak aja, enggak ke belakang. Baik Bapak Ibu sekalian, masih dalam sesi sharing terhadap pengalaman ketika Bapak Ibu mendampingi desa. Banyak hal yang terjadi, ya. Ada penilaian baik, ada latar belakang yang harus mendamping beragam seperti tadi. Nah, satu lagi ini, saya dari suara perempuan, siapa yang pegang Ibu Vera? Yang pegang kertasnya Bu Vera siapa? Coba bacakan yang Bu Vera. Bu Vera kan pendampingan mana? Oh, Mama. Salah. Ya nggak apa-apa, Mama nggak ngomong ya, yang ngomong silakan yang ngomong. Yang pertama, mengapa memilih profesi seperti ini sebagai pendamping desa? Sama sih, jadi di Vera itu pengen mengabdi pada masyarakat. Mulia sekali Bu Vera. Semua kalau tujuannya mulia, insya Allah pasti masyarakat. Amin. Begitu. Yang pertama, ini akan selalu dimonitor. Tahun 2021 sudah berkembang jadi 3 desa. 2023 ke depan diharapkan 1 kecamatan, karena kebetulan di 3 kecamatan, targetnya 1 kecamatan semuanya tepat waktu, tepat kualitas. Motivasinya dari perangkat desa ini lebih bagus lagi. Kenapa? Diam-diam Bu Vera ini mempelajari yang namanya psikologi. Ya. Tidak hanya datang ke desa saja. Udah dulu. Itu kan udah dimaksud Vera. Ya. Atau langsung Sangat banyak sekali yang menulis pengalamannya. ya, artinya ini sesuatu yang kesampaian menjadikan bahwa pendamping ini berubah sesuai dengan tujuan masyarakat desa
Nah, jadi maju bersama. Oke, terima kasih. Itu pendapatnya Bu Vera. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari berbagai pengalaman tadi, menurut Bapak Ibu, anggap kita kasih dari 3 pengalaman yang dibacakan tadi, menurut Bapak Ibu dari latar belakang yang terbaik. Nah, latar belakang itu menjadi pendamping. Diselaraskan dengan fungsi pendampingnya, kira-kira yang mana? Apakah yang Pak Ucup, yang Pak Ujang, apa yang Bu Vera sebagai pengabdi? Kira-kira apa? Kalau harus di ranking pertama siapa? Bu Vera. Oke, Bu Vera, ya. Berarti pengabdian, ya, pengabdian itu bukan Bu Veranya ya yang pertama, tapi motivasi di belakang pendampingan adalah mengabdi. Oke, yang kedua, kira-kira kalau di rankingkan dari motivasi, Pak Ucup, apa menyenangkan ya? Nah, gitu. Oke. Jadi sambil kita mengabdi, apalagi kalau dilandasi rasa senang hati, tapi itu pasti tidak menjadi beban. Kita ke desa itu melakukan apapun itu menjadi senang hati mah ya, happy aja, gitu ya. Oke. Yang ketiga, tidak salah. Tadi yang Pak Ujang itu ya, Pak Ujang nggak ada kerjaannya daripada nggak kerjaan. Nah, mending mengabdi dengan senang hati, membangun desa sendiri. Nah, kira-kira demikian dari motivasi pertama. Kita sepakat ya untuk seperti itu. Kedepannya kita mulai mengabdi ya kepada negara kita melalui pendampingan desa ini. Tidak boleh mengabdi kepada selain Tuhan. Oke, itu mau lain ya, benar itu. Nah, ya ini kemudian yang kedua dari performa. Kita tidak boleh jumawa, kita memang harus selalu rendah hati, kita harus selalu meningkatkan kemampuan kita, terus belajar dan belajar, tiada hentinya, sehingga ilmu dan pengalaman kita itu otomatis akan meningkat dengan sendirinya. Yang ketiga, ini maksudnya itu kenapa pihak lain juga harus menilai? Apakah ini maksudnya adalah agar bukan diri kita saja yang menilai, kita bisa tahu orang lain tanggapannya terhadap kinerja kita seperti apa, gitu ya. Kita perlu bertanya untuk mengukurnya, bagaimana kepuasan pihak pemerintahan desa, baik BPD-nya, baik kepala desanya, BUMDes-nya dan lain sebagainya, perlu kita mendapatkan ukuran. Ya. Yang terakhir adalah pengalaman pasti variatif. Itu sekalian berbagi ilmu apa yang tadi contoh baik, bagaimana mendampingi RKPD segala macam. Bila teman-teman belum ada yang sempat mendampingi itu, bisa melihat dari pengalaman yang tadi dilakukan oleh Pak Ucup dalam hal mendampingi RKPD-nya. Bagaimana di tingkat partisipatifnya, bagaimana tujuannya, serta bagaimana RKPD itu dibuat sebiar mungkin bisa berbasis data. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan Pak Surya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kalau tadi sudah kenalan, saya kenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Sufyan. Terhitung mulai Januari 2022, saya posisinya sebagai PAPR di Kabupaten Indramayu. Yang sebelumnya sama seperti teman-teman PDPLD, saya sebagai pendamping desa pemberdayaan di Kecamatan Rangkeng, Kabupaten Indramayu. Baik, kami dari kelompok 1 untuk sesi berikutnya, yakni sesi ice breaking yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya tidak akan mengajak teman-teman untuk berjoget ataupun berdiri ataupun bernyanyi. Saya akan membagikan selebaran dan nanti teman-teman cukup
isi sesuai dengan yang saya mintakan. Oke, langsung saja saya bagikan karena SPP cuma ada waktu 1 sampai dengan 5 menit. Ini kelompok pesanan bagi-bagi kertas. Mudah-mudahan terakhir bagi-bagi duit. Oke, kertas yang panjang ini teman-teman silakan lipat. Ini silakan lipat jadi 2, ya. Jadi 2, kemudian lipat lagi. Lipat lagi jadi berapa? Jadi 2. Jadi semuanya 4 ya? 4. Siapkan pulpen, teman-teman bawa pulpen semua ya. Ini saya harap teman-teman semua jawab dengan jujur, karena dari awal kelompok 1 menyampaikan ini forum jujur, sepakat ya. Ada 4 lipatan. Lipatan yang pertama silakan teman-teman tulis dengan nama lengkap teman-teman semua. Saya kasih waktu setengah menit. Nama lengkap teman-teman ya. Kemudian lanjut. Lipatan yang kedua, teman-teman tulis kata kerja. Kata kerja apa saja yang menurut teman-teman itu kata kerja. Contoh menyapu, kata kerja. Boleh. Kemudian yang ketiga, teman-teman tulis tidak hanya bagian daging ayam yang disukai sama teman-teman. Teman-teman semua sudah kenal dengan nama dari peserta PDL yang dari kelas ini kan ya? Nama satu teman di ruangan ini yang teman-teman anggap sebagai ya. Sudah ya teman-teman ya? Sudah ya teman-teman ya? Kalau sudah nanti bisa. Kalau sudah nanti bisa dibacakan. Sudah ditukar? Tukar sama siapa? Boleh dibacakan? Cecep penonton dada atas. Cecep penonton dada atas. Tepuk tangan buat Cecep. Terima kasih. Ibu Saudara kami Polri dalam tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah SPG, berusaha kawan-kawan. Bagaimana SPG? Baik, saya melanjutkan materi yang terdahulu tadi sudah disampaikan oleh kawan saya sendiri. Ini sebagai apa yang terkait seperti ini bagi penjaminan baik, ini ada citra di undang-undang desa yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan berdasarkan pengalaman di lapangan, apakah mampu menjadi seorang TPP yang juga bulan. Kenapa tidak bisa?
ini terjadi irisan antara tiga komponen. Bisa saja yang terpisah. Kalau di guru matematik biasanya ada diagram berhubungan. Nah, ketika ini saling melengkapi. Ya. Dan sebelum sini ada materi yang memang tentunya belum tercover ya, ada taksonomi. Taksonomi itu semacam perkumpulan untuk menciptakan ini. Ini ada 3 komponen ini yang namanya citra. Bagus juga citra itu kan biasanya dipakai oleh Pak Arman biasa citra ya. Pak Arman sering pakai citra kan? Hah? Sering. Udah kenal nih Pak Arman ini? Sudah ya? Benar tidak? Cinta atau cinta Arman? Cinta ya? Citra sama cinta ini ada kedekatan sih. Ada citra normatif, kemudian ada citra aktual, dan citra ideal. Dan ini saya pikir kawan-kawan sudah mengetahui pengertian dasar terhadap citra normatif, citra aktual, kemudian ada citra ideal. Terus dibaca videonya, modulnya harus dibaca kan? Ada video kan, video ya? Mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi tidak usah dikatakan dulu terkait citra diri pendamping desa secara pengertian, citra normatif, kemudian citra aktual, kemudian citra ideal. Nah, harapannya kira-kira saya bertanya kepada kawan-kawan, citra yang diinginkan citra yang mana kira-kira? Citra ideal. Sepakat nggak citra ideal? Yang diinginkan? Atau hanya mungkin citra normatif saja? Atau mungkin citra aktual saja? Atau citra ideal yang kita inginkan? Kira-kira yang mana nih? Kira-kira yang mana Pak? Ini Pak Dodi, kira-kira Pak Muhammad? Harus semuanya. Harus semuanya. Karena dari diagram ini tidak terpisah. Artinya semuanya ini harus kalau berada. Nah, dilanjut. Waktunya kita sudah. Lanjut. Biar waktunya juga. Beralih coba. Ini yang diharapkan oleh kita adalah adanya aspek kualitatif kompetensi ideal pendamping desa. Ada beberapa aspek yang diinginkan oleh kita. Ya. Tetapi sebelumnya ini ada taksonomi kompetensi bagi pendamping. Yang pertama adalah refleksi, kemudian kognisi, kemudian ada aktualisasi. Ini sebentar lagi waktunya. Selama 50 menit lagi. Nah, sebelum sini tadi sahabat-sahabat sudah direfleksi, artinya sudah merefleksikan diri terkait yang kemudian yang kedua dengan kondisi atau keadaan yang sudah pernah. Kemudian ada aktualisasi. Yang diharapkan ini mampu adanya resolusi atau resolusi diri pendamping. Nah, dalam waktu yang sesingkat ini, harapan yang paling diinginkan oleh kawan-kawan kira-kira untuk menjadi seorang pendamping yang ideal atau menjadi resolusi diri seorang pendamping yang diharapkan oleh kalian itu seperti ini. Oleh sahabat-sahabat seperti apa? Oleh karena itu kami sampaikan tentang plan atau mungkin saya pikir bawa HP kan semua apa ya? Cukup 1 menit ya. Jadi di video
kalimatnya TPP yang ideal itu seperti apa, atau revolusi di pendamping yang ideal itu seperti apa, harapan dari kawan-kawan. Tapi di video sendiri lah, bisa dicoba percontohan, cukup 1 menit atau mungkin kalimatnya atau 30 detik. Jadi kalimatnya, saya sebagai pendamping profesional, saya akan membuat saya ingin menjadi pendamping seperti apa. Bisa dilakukan? Bisa dicoba Pak Haji? Bisa dicoba? Kita coba satu. Kalau tulisannya tadi sudah dibagikan, kita coba. Enggak, cukup video saja. Pak Haji, kita coba kita lihat Pak Haji, Pak Reza, mohon kesediaannya. Kita lihat bersama-sama kawan-kawan. Pendamping harus bisa bekerja sama dengan perangkat desa, kades, tokoh masyarakat, dan juga bisa memfasilitasi kebutuhan untuk memajukan masyarakat dan pemerintahan desa. Saya sudah dikirim ke grup kelas. Lanjut, Pak Rodi. Cukup 2 detik kayak cukup. Pak Rodi sebagai pendamping kelompok video langsung. Bisa video? Saya yang sudah. Begini ada. Kalimatnya begini. Jadi harapan kalau menjadi seorang pendamping yang ideal untuk terjadi perubahan pada diri. Jadi teman-teman kajian begitu. Kira-kira menjadi pendamping profesional yang ideal itu seperti apa? Harapan profesional berarti. Saya adalah pendamping yang ideal, gitu. Ya, ideal itu ada indikatornya. Saya pokoknya mah terbaik jalannya. Siap. Lanjut ngomong. Sudah terbagi. Baik, itu bisa video. Itu gambarannya aneh. Ketika kita di video, itu menjadi bukti kita bahwa ingin menjadi pendamping yang ideal atau ingin menjadi yang pendamping yang profesional. Minimal harapan bagi kita menjadi pendamping yang profesional. Barangkali itu ada pertanyaan dari kawan-kawan sebelum habis. Enggak? Bapak persepsi citra diri menurut Bapak sih gimana? Citra Di dalam persepsi Bapak tentang radio apa? Soalnya saya bingung dari awal dari mulai pertama tuh. Ya, saya harus sebenarnya citra diri yang sudah saya berikan. Ya, ini kan sudah melanjutkan pembicaraan yang lain. Contoh lah, contoh aja. Coret pendamping desa citra diri harimau, citra diri orang Jawa. Bapak belum baca ya? Pendamping desanya biar nggak rumit. Nah, Bapak belum baca modul kan? belum baca Pak. Itu yang dikasih. Kan saya ada, nggak boleh dibaca. Ya, saya pikir tidak tadi saya sampaikan ke teori sudah disampaikan. Kemudian sahabat-sahabat sudah membaca modul yang disampaikan. Apalagi ada video, ada modul. Itu saja barangkali. Kalau normatif, ideal itu bukan citra Ya, diri. waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin temukannya, kalau temukannya keras berarti bagus. Kalau temukannya sedang berarti lumayan.
Coba tepuk tangannya, Pak. Oke, Bapak Dua silakan mengamati, memberikan komentar terhadap hasil pengamatannya. Siapa yang ditunjuk? Oke. 20 menit, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua, mungkin ini salah satunya nanti ditambahkan dari yang lain. Saya mengamati dari sejak awal sampai akhir secara globalnya cukup bagus. Hanya dalam beberapa hal kurang begitu melakukan tahapan-tahapan pembelajaran. Contohnya dalam segi pembukaan waktu belajar itu ada satu hal yang terlewati, yaitu pengkondisian kelas, lalu absensi itu terlewati, sehingga tidak jelas berapa yang hadir, berapa yang absen. Barangkali yang sakit, mungkin yang kemarin bisa full, yang hari ini mungkin tidak bisa full seperti itu. Ini tidak tergambarkan di awal. Berikutnya yang lebih terlihat adalah penggunaan media pembelajaran. Padahal di sana sudah ada infocus ditambah dengan media alat tulis yang lain. Padahal tadi saya lihat ada beberapa poin dari peserta, sehingga itu ada yang terlupakan poin-poin yang tadi dibacakan. Padahal kalau poin-poin yang tadi disampaikan oleh peserta itu dituliskan, mungkin buat peserta yang lain akan bisa merangkul dari poin-poin tersebut. Dan tim ini masih terlihat pangandel-ngandel, siling-ngandel. Padahal dalam satu kelas ada tim pelatih itu ada 5 orang ya. Nah, padahal tadi satu orang lagi pembahasan, mungkin yang lainnya bisa membantu dalam segi pengadaan data, atau satu orang yang menulis di sana satu orang. Barangkali itu dari saya, mungkin dari teman yang lain. Silakan, Pak. 20 menit waktu untuk pengamatan. Oke, terima kasih. Karena perintah dari kedua terpaksa saya juga berkomentar pertama, karena mudah-mudahan monolognya tidak dikurangi. Baik, yang pertama dari yang tadi pembukaan itu menurut pengamatan kami mungkin seksinya mungkin bisa dibalik ya. Artinya yang pertama itu melakukan pertanyaan-pertanyaan refleksi sehingga teman-teman pendamping itu bisa menyampaikan hal-hal yang terjadi, kemudian apa yang dilakukan sehingga titik nol pendamping desa itu kita ketahui. Artinya nilainya itu kurang lebih di mana titik nolnya dari refleksi tadi, sehingga nanti ke depan dari titik tersebut perubahan apa yang harus dilakukan sehingga target dari pendamping itu sesuai dengan yang tujuan tadi, memperbaiki citra diri kita ataupun sudah baik menjadi lebih baik lagi, itu tersampaikan. Baru masuk ke pembahasan judul ya. Terus kemudian yang kedua, memang belum muncul titik tekan terhadap
citra diri pendamping itu seperti apa. Yang tadi disampaikan oleh Pak Mahyudi betul, bahwa sebetulnya pendamping itu sebagai apa? Di dalam pembelajaran itu sebetulnya pendamping desa itu kan salah satu sisi wajah dari Kementerian Desa yang harus kita emban di dalam program kita junjung tinggi, sehingga kalau teman-teman PDKD itu katakanlah sikap profesionalismenya, kemudian attitude dan sebagainya itu baik, maka wajah Kementerian Desa pun akan terangkat dengan baik. Kemudian kita juga bisa menyelipkan bagaimana karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan kendala di lapangan. Nah, strategi yang bisa kita lakukan pendamping desa supaya bisa masuk di dalam kebersamaan desa tadi. Apa saja bakal yang kita miliki? Karena biasanya desa juga kalau memandang bahwa hal itu tidak perlu, maka akan dicoba. Tapi kalau misalnya kita profesional dan kita punya skill, maka akan kita butuhkan. Di saat mereka butuh kita bisa masuk. Disitulah kita bisa menjadi motor penggerak di desa tersebut. Jadi poin tadi kelihatannya belum muncul kelihatannya. Tapi yang kata karena itu pengamatan dari saya pribadi, mungkin pengamatan dari teman-teman itu berbeda. Masih ada waktu berapa menit, Pak? Berapa menit lagi nanti, Pak? Berapa menit kan pengamatan? 5 menit lagi. Berapa menit lagi? Soalnya gini, kalau saya pegang nih, saya bikin presiden terus. Gitu. Biar jelas dulu komitmennya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Yang pertama tadi saya sudah meminta waktu 10 menit, dikasih jatah waktunya. Kemudian yang kedua, apakah saya boleh mengomentari bukan hanya untuk kelompok satu, Pak? Komentari kelompok satu. Hanya untuk komentar kelompok satu. Mengamati saja. Baik. Kalau boleh saya kasih saran, ada beberapa catatan yang harus disepakati oleh Bapak Ibu semuanya. Bahwa kita sekarang hari ini itu seolah dan seakan bermain peran. Mohon maaf, kelompok satu belajar menyampaikan terkait citra diri. Kita pembangunan desa berbasis SDGs. Kelompok 3 perencanaan pembangunan desa. Yang keempat kelompok seterusnya, kelompok 5 BUMDes. Padahal praktek di lapangan kita itu membahas menguasai seluruhnya. Maka poin yang pertama catatan dari kelompok 1 adalah bagaimana membagi waktu, membagi materi. Jujur saja kan, bab citra diri seolah-olah seakan-akan bahwa kita bisa ngobrol, cuman baca doang kalau ini ya. Tapi substansi mau besar. Akui. Masalah SDGs saya akui. Saya lebih paham Pauntu. Saya menilai bahwa SDGs Pauntu. Saya bawa urusan BUMDes. Begitupun nanti di kelompok yang satu yang menyampaikan tadi ataupun awalnya ataupun kita semua itu adalah bagaimana membagi selain waktu, karena kalau dilihat di JPL itu kalau tidak salah itu cuma 3 jam. Di silabusnya itu untuk citra diri itu 3 jam.
Nah, 3 jam itu dibagi waktu bagaimana dari aspek kognisinya masuk, psikomotornya masuk, afektifnya juga masuk. Selain berbagi waktu, berbagi peran. Artinya tidak mesti harus memaksakan ketika saya tidak paham pada satu aspek materi yang tidak saya kuasai, tidak mesti harus memaksakan. Saya selalu menyampaikan, kalau saya di kabupaten, ketika saya tidak mampu, tidak bisa menyampaikan karena kurang menguasai, kasih kesempatan kepada rekan-rekan yang menguasai. Atau yang tidak menguasai bagian nulis naon, tidak kan seperti tadi. Ada beberapa peran, jadi jangan sampai yang memegang mic siapa, kemudian yang menghantarkan harus saya juga. Padahal kan ada peran-peran yang lain. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bapak Ibu semuanya, saya ilustrasikan mungkin seperti guru. Kalau guru spesialisasi terakreditasi satu bidang, tapi kita nanti ketika akan melatih itu harus menguasai seluruh materinya. Seluruh kelas. Bayangkan, yakin ini menjadi bom waktu. Saya selalu menyampaikan TA itu jabatan yang sangat kuat, tapi sebetulnya yang lebih pintar, yang lebih cerdas itu teman-teman pendamping lokal desa dan pendamping desa. Karena persoalannya dari kasuistik, mereka itu belajar dari pengalaman. Sehingga bagaimana memformulasikan pada wilayah peningkatan kapasitas di masing-masing kelompok itu sejatinya pada wilayah brainstorm aja. Brainstorm itu artinya ya kayak semacam menggugah kembali, ataupun pada wilayah bagaimana pemahaman terkait pendampingan. Tidak mesti harus substansi teknis, karena kalau lebih teknis rekan-rekan pendamping yang lebih menguasai. Kembali lagi kepada substansi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, karena kelompok kami dikasih dikasih penilaian terkait kurang lebih hampir 7 aspek yang diberi nilai, yang diantaranya kesesuaian waktu, kesesuaian materi, kemudian pembawaan dari sisi sajian, kemudian penguasaan materi dan sikap. Itu menjadi penilaian bagi kami, kelompok kami yang menilai kelompok yang presentasi. Secara kesimpulan itu sudah baik semuanya dari kecakapan vokasi. Hanya saja mungkin kekurangan-kekurangan yang lebih detail tadi sudah disampaikan oleh kedua rekan kami di kelompok 2. Itu saja mungkin kiranya yang bisa saya sampaikan, karena dibatasi waktu 10 menit. Kiranya saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih kelompok 2. Aplaus dong untuk kelompok 2.